Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai oligopoli dan arsitektur perusahaan. Perkenalkan dari kelompok kami yaitu Saya Mita Amalia, NPM 0211200011. saya Faizal Rezki dengan NPM 0211200014. Saya Nafisa Krisanti dengan NPM 0211200035. Saya Arif Kurniawan 0211200052 dari kelas B. Saya Safira Fitri Gunawan 0211200063 dari kelas B. Saya Muhammad Ilham Topani, NPM 0211-266 dari kelas B. A. Pengertian oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada wilayah oligopoli, walaupun menghasilkan produk yang homogen, masih dapat mempengaruhi harga yang berlaku di pasar dan perusahaan. Memperhatikan berkonsentrasi pada keputusan harga dan jumlah barang yang diproduksi atau dijual. Namun juga mempertimbangkan aspek yang lain, yaitu reaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan pesaing terhadap setiap kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. B. Struktur tingkat persaingan. 1. Struktur pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar, serta memiliki keterbukaan informasi tentang kekuatan pasar dan barang dagangan. Dalam pasar model ini, tidak boleh terjadi monopoli pasar, penipuan dan pemalsuan produk, serta kecurangan lainnya dicegah dengan penyerangan dan standarisasi produk. Selain itu, setiap ketidakjujuran dalam kebebasan ekonomi akan mendapat kecaman. Struktur pasar persaingan sempurna memiliki jumlah pedagang dan penjual yang sangat banyak, informasi yang diberikan sempurna, dan memiliki mobilitas terhadap sumber daya. Dua, struktur pasar monopoli. Struktur pasar monopoli hanya memiliki pengusaha tunggal dalam pasar dan tanpa pesaing. Pasar dengan struktur ini memiliki barang substitusi yang tidak sempurna. Harga produk monopoli tetap bertahan dan permintaan tidak akan menurun meski harga produk lain menurun. Pengusaha tunggal ini dapat sepenuhnya menetapkan harga jual, kuantitas produksi, serta kebijakan lainnya. Pada struktur ini, hanya ada satu perusahaan tetapi memungkinkan jumlah penjual produk lebih dari satu tanpa adanya komoditas pengganti. Selain itu, tidak ada keleluasaan untuk memasuki pasar dan penggunaan iklan tidak diperlukan. Struktur pasar monopoli dapat terbentuk karena beberapa hal. Pertama, adanya perusahaan bahan mentah dan yang potensial dan strategis serta teknis produksi yang unggul oleh produsen. Kedua, hak penjualan yang dimiliki oleh produsen tunggal dan telah memperoleh izin khusus dari pemerintah untuk menetapkan kebijakan perdagangan. Ketiga, keterbatasan pasar dan distribusi produk. Terakhir, adanya pembatasan harga dengan investasi awal yang sangat besar. Ketiga, struktur pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar persaingan monopolistik adalah gabungan antara struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pada struktur ini, perusahaan diberi keleluasaan untuk masuk dan keluar dari pasar. Selain itu, barang yang dihasilkan beragam dan tidak sejenis. 4. Struktur pasar oligopoli. Pada struktur pasar oligopoli, jumlah penjual dengan barang substitusi sangat sedikit. Kurva permintaan yang berlaku memiliki elastisitas silang yang tinggi. Jumlah perusahaan dalam pasar yang sedikit membuat struktur pasar ini tidak dapat memberikan keleluasaan untuk memasuki pasar. Selain itu, penerapan harga harus disepakati bersama oleh setiap perusahaan yang ada di dalam pasar. Penentuan harga. Menentukan harga terkadang lemah atau kuat bila tanpa adanya kerjasama. Kekuatan menentukan harga sangat terbatas. Suatu perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain akan menurunkan yang lebih besar.
sehingga keduanya akan sama atau kehilangan pelanggan karena persaingan harga yang tidak sehat. Namun, jika perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan dengan tingkat yang disepakati. Sistem harga oligopoli cenderung berperan sebagai price taker atau pengikut harga, di mana ketika penjual lain menurunkan atau menaikkan harga, maka penjual tersebut mengikuti harga pasar yang sedang terjadi, agar dapat bersaing dengan penjual lainnya. Kemampuan menentukan harga. Yang pertama itu lemah. Jika para oligopolis tidak bekerja sama, jika seorang oligopolis menurunkan harga, maka penjualannya meningkat tetapi segera dibalas oleh pesaingnya. Yang kedua, kuat. Jika para oligopolis bekerja sama sehingga harga dapat distabilkan pada harga yang mereka kehendaki. Penetapan harga dalam pasar oligopoli. Dalam memutuskan suatu harga, seorang produsen harus memulai dari menentukan harga untuk sebuah produk yang baru sampai dengan menentukan kembali harga produk yang lama. Di samping itu, seorang produsen juga harus mempunyai strategi yang jitu dalam memasarkan produknya demi mendapatkan keuntungan dalam pasar. Dalam proses menentukan harga itu dibutuhkan pertimbangan yang bijaksana. Jika nanti terjadi suatu perubahan dalam persaingan seorang produsen suatu perusahaan, itu harus mengetahui metode-metode apa yang akan dipakai pesaingnya dalam menentukan harga. Karena semua itu mempengaruhi apakah perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti aturan-aturan dalam industri atau bahkan menyimpang dari aturan industri. Banyak produsen dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan konsumen lebih banyak cenderung memakai metode promosi atau iklan. Metode promosi non-harga ini dipilih oleh produsen karena sangat efektif untuk meningkatkan jumlah konsumen, juga menambah keuntungan yang besar bagi perusahaan. Next. Karena perusahaan pesaing monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi, kurva permintaan yang dihadapinya memiliki kemiringan negatif karena terdapat banyak produk substitusi yang dekat untuk produk kurva permintaan yang sangat elastis terhadap perubahan harga. Elastisitas harga permintaan semakin tinggi karena kalau diferensiasi produk semakin dikit. Seperti halnya dalam monopoli, karena kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan memiliki kemiringan negatif dan linier, maka kurva penerimaan marginalnya berada di bawah kurva permintaan, yang mendorong sumbu harga dari ring yang satuan dan memiliki kemiringan absolut 2 kali lipat kurva permintaan. Seperti juga semua perusahaan dalam struktur pasar lain yang telah dibahas, tingkat output terbaik dan perusahaan persaingan monopolistik dalam jangka pendek dicapai ketika penerimaan marginal suatu dengan biaya marginal sepanjang harga yang ditentukan pada kurva permintaan melebihi biaya variabel rata-rata, menunjukkan bahwa tingkat output terbaik dalam jangka pendek dan perusahaan persaingan monopolistik yang umum atau mewakili adalah 6 unit ditunjukkan oleh titik E dan MR sama dengan MC pada Q lebih kecil dari 6, MR lebih besar dari MC, dan laba total perusahaan bisa diperbesar dengan meningkatkan output. Pada Q lebih besar dari 6, MC lebih besar dari MR, dan laba total perusahaan bisa diperbesar dengan mengurangi output. Karena bisa menjual pada tingkat output terbaik yaitu 6 unit, perusahaan membebankan harga sebesar $9 per unit. Titik A pada kurva D. Next. Karena pada Q sama dengan 6, ATC sama dengan $7, titik F dalam gambar, maka perusahaan persaingan monopolistik ini memperoleh laba per unit sebesar AF sama dengan $2, dan laba total sebesar AFBC sama dengan $12. Daerah yang dihasilkan dalam gambar tersebut sepertinya hal dalam kasus perusahaan persaingan sempurna maupun kasus monopolisis. Perusahaan persaingan monopolistik bisa memperoleh laba mencapai titik impas atau justru merugi dalam jangka pendek. Jika pada tingkat output terbaiknya F lebih besar ATC, maka perusahaan memperoleh laba. Jika P sama dengan ATC, maka perusahaan mencapai titik impas, dan jika P lebih kecil dari ARC, maka perusahaan mengalami kerugian. Tetapi meminimalkan kerugian jika perusahaan
terap memproduksi sepanjang P lebih besar dari AFC. Kemiringan yang negatif MR sama dengan MC lebih kecil dari P pada tingkat output terbaiknya. Sehingga seperti juga dalam kasus monopoli, bagian kurva MC yang menanjak dan terletak di atas kurva AFC bukan merupakan penawaran jangka pendek. Persaingan pasar sempurna dan monopoli. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna menggambarkan struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. Dalam skenario ini, satu perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Akibatnya, industri secara keseluruhan menghasilkan tingkat output optimal karena tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga pasar. Karakteristik pasar persaingan sempurna ini di antaranya adalah semua perusahaan memaksimalkan keuntungan, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, semua perusahaan menjual barang yang identik sama sekali atau homogen, tidak ada preferensi konsumen. 2. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana perusahaan tunggal mengendalikan seluruh pasar. Dalam skenario ini, perusahaan memiliki tingkat kekuatan pasar tertinggi karena konsumen tidak memiliki alternatif. Akibatnya, monopoli sering mengurangi output untuk menaikkan harga dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pada umumnya, karakteristik pasar monopoli adalah memaksimalkan keuntungan dan dapat menetapkan harga, ada hambatan tinggi untuk masuk dan keluar, serta hanya ada satu perusahaan yang mendominasi seluruh pasar. Perbedaan oligopoli dengan monopoli. Pasar monopoli hanya dikuasai oleh satu perusahaan atau satu penjual. Namun di pasar oligopoli ada dua atau lebih perusahaan yang menguasai pasar. 2. Tidak ada pesaing yang dapat masuk di pasar monopoli. Tapi di pasar oligopoli, perusahaan baru bisa masuk namun harus siap dengan persaingan sengit dan membutuhkan modal besar. Perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga, sedangkan di pasar oligopoli, perusahaan yang satu dengan yang lain dapat saling mempengaruhi harga. Perbedaan oligopoli dengan monopoli. 1. Promosi iklan kurang dibutuhkan di pasar monopoli karena tidak ada saingan. Sedangkan di pasar oligopoli, setiap perusahaan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan konsumen dan merebut konsumen baru. 2. Pasar monopoli biasanya dikuasai oleh perusahaan BUMN atau pemerintah. Sedangkan di pasar oligopoli, segelintir perusahaan yang menguasai pasar adalah dari perusahaan BUMN dan swasta. 3. Pasar oligopoli memiliki keadaan di mana pasar hanya terdapat beberapa penjual yang saling bersaing dengan jumlah pembeli yang banyak. Sedangkan pasar monopoli di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang atau jasa sehingga pembeli tidak dapat mendapatkan. Macam-macam pasar oligopoli. 1. Pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja. 2. Pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis saja. 3. Pasar oligopoli non-kolusi. Pasar oligopoli non-kolusi adalah pasar yang dimana jika ada perusahaan yang ingin memainkan harga suatu barang atau jasa perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain atau kompetitor. 4. Pasar oligopoli kolusi. Pasar oligopoli kolusi adalah pasar yang di mana hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Arsitektur perusahaan, model bisnis, serta teknologi, kebijakan dan infrastruktur yang membentuk perusahaan. Arsitektur perusahaan juga merujuk pada cara perusahaan diorganisasi, beroperasi, dan merespon perubahan-perubahan dalam pasar.
Ada banyak kerangka yang menggambarkan arsitektur perusahaan, yaitu 1. Dokumentasi yang menggambarkan struktur dan perilaku perusahaan beserta sistem informasinya. 2. Proses yang menggambarkan perusahaan dan sistem informasinya dan perubahan rencana yang memperbaiki integritas dan fleksibilitas perusahaan. Next. Definisi arsitektur perusahaan menurut Gartner Group, arsitektur perusahaan adalah proses menerjemahkan visi dan strategi bisnis ke dalam perubahan perusahaan yang efektif dengan menciptakan, mengomunikasikan, dan meningkatkan prinsip dan model utama yang menggambarkan keadaan masa depan perusahaan dan memungkinkan evaluasinya. Menurut Institute for Enterprise Architecture Development, arsitektur perusahaan adalah tentang memahami semua elemen berbeda yang membentuk perusahaan dan bagaimana elemen-elemen itu saling terkait. Menurut Capgemini, arsitektur perusahaan adalah deskripsi yang visualisasi dari struktur area kontemplasi tertentu, elemen-elemennya, dan kolaborasi serta keterkaitannya menghubungkan visi, strategi, dan kelayakan dengan fokus pada daya tahan dan efektivitas kegunaan. Arsitektur memungkinkan konstruksi, mendefinisikan prinsip, aturan, standar, dan pedoman, mengekspresikan dan mengkomunikasikan visi. Elemen penting arsitektur perusahaan. Arsitektur perusahaan bersifat deskriptif. Arsitektur perusahaan adalah representasi tertulis dari organisasi. Ini mengkomunikasikan esensi organisasi dengan merinci bagian-bagiannya dan hubungannya satu sama lain. Arsitektur perusahaan mencakup yang penting. Sederhananya, arsitektur perusahaan jauh dari yang hanya menarik dan berfokus pada yang bersangkutan. Tujuan arsitektur perusahaan adalah untuk membantu memahami letak tanah, tidak menutupi setiap helai rumput sehingga seseorang dapat menavigasinya secara efektif. Penting untuk apa? Penting untuk menciptakan nilai bagi bisnis, penting sehingga seorang menciptakan keuntungan terbesar bagi TI. Arsitektur perusahaan menggambarkan elemen-elemen organisasi. Arsitektur perusahaan menggambarkan bagian atau aspek yang menjadi ciri khas organisasi bersama-sama mereka ini spesifik. Oleh karena itu, mereka membentuk komunikasi standar yang harus diikuti. Next. Praktisi arsitektur perusahaan, arsitektur enterprise, EA memiliki 3 asumsi tingkat dasar keselarasan bisnis dan EIT dicapai dengan menyelaraskan EIT dengan bisnis. Kelincahan perusahaan adalah konsekuensi dari kelincahan fungsi EIT, nilai transformatif, arsitektur perusahaan, arsitektur enterprise, EA. Biasanya disampaikan dengan mengubah arsitektur, aplikasi, dan teknologi. Jumlah perubahan yang ditimbulkan oleh inisiatif arsitektur perusahaan, arsitektur enterprise, EA mungkin kecil di lapisan bisnis, tetapi biasanya meningkat seiring kemajuan desain mendekati detail aplikasi dan sistem. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 8 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.